BRI Institute merupakan kampus finansial teknologi pertama di Indonesia. Sejak 2019, kampus BRI Institute berlokasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kini, tahun 2023, BRI Institute mengukir sejarah baru dengan bertransformasi menjadi Cyber University. Cyber University memiliki visi menjadi universitas berkualitas dan unggul berbasis teknologi informasi di bidang digitalisasi keuangan pada tahun 2048 dan memiliki misi raih masa depan yang pasti bersama Cyber University. Solusi inovatif dalam pasar global yang terus berubah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi semua pebisnis maupun pengusaha. Cyber University melalui program studi sarjana kewirausahaan berkomitmen untuk menyiapkan mahasiswanya menjadi pengusaha yang bisa memanfaatkan teknologi dan manajemen dalam mengembangkan bisnis di era digital sehingga bisa melahirkan digipreneur muda yang sukses. Visi program studi kewirausahaan. Misi program studi kewirausahaan. Mahasiswa kewirausahaan akan ditempa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi profesional yang bisa menciptakan produk serta inovasi baru dalam dunia usaha yang berbasis digital. Lulusan kewirausahaan memiliki prospek karir yang menjanjikan dengan bekal keterampilan menciptakan produk dan inovasi digital. Mereka siap membawa perubahan di dunia bisnis dan menjadi pelaku utama dalam transformasi ekonomi digital. Didukung penuh oleh universitas. Mahasiswa kewirausahaan terus berinovasi dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional, membuktikan kualitas dan daya saing mereka. Segera bergabung dengan program studi kewirausahaan Cyber University, karena hanya di Cyber University, Anda akan mendapatkan keterampilan, wawasan, dan jaringan yang Anda butuhkan untuk menjadi pengusaha sukses di masa depan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas semua ya. Clear. Oke, selamat siang hadirin sekalian. Yang kami hormati Rektor Cyber University, Bapak Gunawan Wicaksono, BSII, MSII, PhD, JISA, IPU, Asian Engineer. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. I. Agustri Handoyo, DA. Yang kami hormati Ketua Program Studi Digital Entrepreneur, Bapak Zainal Arif, STMM. Yang kami hormati narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Ibu Siti Nuryati, STMM. Yang kami hormati dan kami banggakan perwakilan mahasiswa dan alumni yang telah hadir, serta seluruh calon mahasiswa Cyber University dan tamu undangan yang telah hadir di Zoom kali ini. Puji syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tengah-tengah kesibukan kita hari ini lewat Zoom meeting yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Begitu Amin. pula salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, serta para hadirin, perkenankan saya Nisa sebagai MC acara hari ini mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian dalam Zoom meeting maupun di TikTok kali ini atas kehadirannya dalam rangka Open House Program Studi Digital Entrepreneur di Cyber University tahun 2025. Untuk itu, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pada hari ini. Diawali dengan pembukaan,
Acara yang kedua itu sambutan serta pembukaan open house yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Digital Entrepreneur. Acara yang ketiga, presentasi skema PMB dan juga beasiswa di Cyber University yang akan disampaikan oleh Kepala Kampus dari Cyber University. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang kelima, testimoni dari para alumni dan juga mahasiswa berprestasi dilanjutkan dengan Q&A, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu kita, mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Sebelum memasuki acara-acara berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian kalau kita ini nggak cuma live di Zoom, tapi juga ada di TikTok. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah atau lagi berkumpul sama teman-teman yang lain, boleh sharing ke keluarga atau kerabatnya untuk buka TikTok kita di Cyber University _ID. Ya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu sambutan dan pembukaan open house. Hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Digital Entrepreneur. Kepada Bapak Zainal Arif STMM, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Nisa. Maaf, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Cyber University, Pak Warek Cyber University, Bapak Kaprodi dari Cyber University, Bapak Setiaji sebagai Kepala Kampus Cyber University, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen dari Cyber University, serta Bapak Ibu para undangan, serta adik-adikku ya yang saat ini sedang join di jaringan Zoom dan jaringan yang ada di sini TikTok. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar, baik, dan sesuai apa yang kita inginkan. Untuk itu sebelumnya terima kasih kepada MC Mbak Nisa. Ya, biasanya Mbak Nisa ada pantun. Mungkin nanti kali penutupnya ada pantunnya Mbak. Saya perkenalkan, nama saya Zainal Arif, STMM. Saya diberikan tugas oleh Bapak Rektor dan Bapak Yayasan untuk menjadi seorang pimpinan di Prodi Kewirausahaan atau Digital Entrepreneur. Di sini orang atau halayak ramai saat ini sedang berbicara atau bertanya-tanya gitu kan. Kenapa sih ada program studi kewirausahaan atau entrepreneur, digital entrepreneur? Buat apa gitu loh. Jadi teman-teman semua atau bapak-bapak ibu-ibu semua yang sekarang itu masih ragu, masih rada bimbang, anaknya masuk kemana gitu loh. Nah, di sini adalah ada tempat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik semua jangan bimbang. Jangan ragu, karena di sini kita ada tempat. Tempatnya apa? Tempat di sini mencurahkan keinginan kita. Nanti kita mau jadi apa masa depan kita. Dan di sini tempatnya ada, yaitu di Prodi Kewirausahaan atau Digital Entrepreneur. Kami di sini memang mempunyai karakteristik yang beda dari prodi yang lain atau dari prodi-prodi kewirausahaan di universitas yang lain. Ya, jadi kalau kami di sini adalah berposisinya adalah kapasitasnya itu ada bisnis dan IT ya di prodi kewirausahaan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua yang ingin bergabung di posisi kewirausahaan atau digital entrepreneur, itu tempatnya di sini. Karena kalian di sini bisa mengambil posisinya bisnis, bisa posisinya di sini ada digabungkan dengan posisi IT. Ya, jadi kalian di sini teman-teman bisa bicara atau bisa menerangkan atau bisa belajar dengan teknologi-teknologi yang berbasis finansial. Jadi maksudnya seperti apa? Nanti teman-teman di sini dididik oleh kami menjadi orang-orang yang mempunyai desainer keuangan yang mempunyai base keuangan yang ngampuni,
dijiwai dengan teknologi yang sudah diketahui dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau misalnya adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya masih ragu, di tempatnya di kami inilah. Jadi mahasiswa atau mahasiswa ini diajarkan yang pertama itu adalah basically-nya adalah ekonomi. Selesai itu udah musik porsi ke semester berikutnya kita langsung perpaduan dengan IT. Jadi kita 70%-nya adalah bisnis dan 30%-nya adalah IT. Gitu. Jadi di sini teman-teman juga jangan merasa bahwa wah jadinya apa nanti. Profil dari prodi kewirausahaan atau digital entrepreneur yang pertama adalah digital entrepreneur, yaitu menjadikan seseorang mahasiswa menjadi jiwa entrepreneur, jadi jiwa usaha, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ibaratnya itu saya mau jadi CEO gitu. Kalau misalnya jadi CEO, saya gimana caranya menjadi seorang posisinya adalah mahasiswa yang memiliki suatu usaha. Itu adalah yang di posisi kita kuliah rasa CEO dengan posisinya adalah portion jadi profit. Ya, di sini adalah seperti apa? Kuliah kita, tapi dengan posisi kita adalah kita punya ide untuk berusaha dan kita mewajibkan dari tiap-tiap mahasiswa itu mempunyai usaha. Dan nanti kalau misalnya selesai dari kampus ini, teman-teman semua punya usaha dan punya kreativitas usaha sendiri yang sudah dipelajari di kampus kami ini. Yang kedua menjadi junior data analis. Junior data analis seperti apa sih? Berhubung kita mempelajari data-data mining yang ada di posisi IT kita, nanti teman-teman itu biasanya bisa mendata bagian-bagian project, bagian-bagian usaha yang kita lakukan. Jadi posisinya itu adalah sangat baik nanti buat pengalaman yang akan kita kerjakan di dunia pekerjaan. Contohnya nanti ada pengalaman dari alumni dari Mas Yafin, kalau Mas Yafin. Dia dari BRI itu. Dia megang data analis di BRI. Nanti kita tanya-tanya boleh lah, supaya lebih aktif ya. Yang ketiga adalah innovation consultant. Di sini adalah kita bisa memberikan masukan kepada para usaha, bagaimana sih cara profit segera dengan usahanya yang kecil, dengan modalnya yang sedikit, tapi mendapatkan profit, tapi mendapatkan kontribusi yang baik bagi posisi mahasiswa. Dari mahasiswa loh, dari mahasiswa. Kita sudah mempunyai nilai usaha dan nilai posisi kita berusaha. Nah, sell marketing seperti ini yang harus kita tetapkan, harus kita bina agar si mahasiswa bisa punya usaha masih posisi di mahasiswa. Gitu loh, seperti itu. Jadi konsep di sini adalah pas kita sudah menjadi mahasiswa, kita ke depannya itu adalah tinggal meneruskan kualitas kita sebagai manusia menjadi seorang wirausaha. Yang berikutnya adalah terakhir business operation. Jadi di sini adalah bisa mengoperasionalkan bisnis yang kita punya secara maksimal. Jadi kondisi ini adalah membuat bahwa kita sebagai mahasiswa dapat melakukan operational, membuatkan suatu usaha di kita itu yang kita miliki, kita genggam dari posisi HRD-nya, dari posisinya planning-nya, dari bagaimana posisi keuangannya, bagaimana kita planning untuk marketing ke depannya, itu dipelajari di kita. Jadi konsep kita adalah selesai membuat, baru kita belajar memasarkan. Nah, kondisi ini yang harus kita plug in play-nya itu sudah jalan. Jadi kita plugnya itu adalah kita usaha, menciptakan posisinya adalah nilai suatu barang atau benda yang sudah kita hasilkan. Selesai itu baru kita usaha memasarkan dengan posisi TikTok, dengan posisi di Lazada, atau misalnya dengan e-commerce lain. Ya, nah kita banyak nih pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita atau alumni kita yang sudah merasakan kegunaan dari posisi yang sudah belajar kita di digital entrepreneur di Saber University. Ya, ada di BRI, ada di Bank Raya, ada punya usaha sendiri, kopi, nanti bisa nanya-nanya sama Mas Al ya. Terus ada lagi di Bank Victoria, ada lagi punya di perpajakan, ada yang ya, banyak lah yang mereka itu kalau nggak bisa posisi menjadi digital entrepreneur, mereka bisa masuk di karyawan atau pegawai.
Oke, itulah dari saya awal ya sebagai Kaprodi Kewirausahaan Digital Entrepreneur. Mudah-mudahan sinyal awal ini memberikan kontribusi atau masukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, atau kepada halayak ramai, atau kepada teman-teman yang ingin masuk ke dunia usaha yang benar-benar real di time dan mempunyai teknologi ke depan. Semangat semuanya, saya tunggu ya di Prodi Kewirausahaan Digital Entrepreneur Universitas Saber Indonesia. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak Zainal atas sambutannya dan juga intermezzo terkait program studi kewirausahaan atau digital entrepreneur. Ya. Materi-materi yang lebih dalam nanti akan disampaikan oleh para narasumber dan juga testimonial dari para alumni dan juga mahasiswa berprestasi. Tapi sebelum memasuki acara inti tersebut, mari kita simak sosialisasi program kampus terkait PMB atau penerimaan mahasiswa baru dan juga informasi beasiswa di Cyber University yang akan disampaikan oleh Kepala Kampus Cyber University. Langsung saja kita panggilkan kepada Bapak Setiaji M.Com. Kami persilahkan. Silakan Pak Haji. Oke, baik, terima kasih Kanisa. Suara saya terdengar? Jelas. Jelas ya. Oke, saya mulai. Boleh ya pakai pantun ya? Oke, pantunnya mentari pagi bersinar terang. Cakep, Langit biru Cakep, tampak berseri. cakep. Datang ke Cakep. sini bukan sembarang. Kenal prodi, wujudkan Cakep, cakep. mimpi. Keren. Saya izin share screen dulu ya. Ya, sudah tampil? Oke, saya coba zoom ini dulu ya. Nah, ini dia. Nah, terima kasih Kak Nisa. Di sini saya ingin memaparkan, tadi betul kata Pak Jainal ya, ternyata ada 10 deretan profesi yang dicari 5 tahun ke depan nih. Kalau teman-teman lihat di sini, ini semuanya adalah apa? Pengusaha semua, alias dia berangkat dari entrepreneurship ya. Di sini satu spesialis big data. Tadi Pak Jenderal bilang bahwa nanti ada alumni yang memainkan data ya atas nama Yafet. Dan kalau teman-teman tahu, spesialis big data itu salah satu tokohnya itu adalah Toto Sugiri. Dia punya DCI, Data Center Indonesia. Itu pabriknya ada di Cibitung. Dia seorang entrepreneur yang membuat apa namanya server sampai dengan Pentagon aja, bank dari Eropa itu nyimpen server atau infrastrukturnya itu di Indonesia, yaitu di Cibitung. Yang kedua itu insinyur fintech. Nah, kita kampus Cyber University sebagai first fintech in Indonesia ya ini sangat-sangat paham sekali dengan kebutuhan 5 tahun ke depan. Teman-teman tahu ya polemik antara Cina dan Amerika Serikat ya, Donald Trump yang dia bilang ke depannya nih nggak boleh nih pakai QRIS nih. Padahal QRIS kan produksi Indonesia ya, produksi anak bangsa yang digunakan untuk sebagai alat bayar. Teman-teman beli teh solo, beli mie ayam itu udah pakai QRIS ya. Nah itu di Eropa itu dilarang nanti sama Donald Trump, yaitu akan lebih ke memakai visa karena pajaknya dia nggak masuk ke dia. Nah
eh saya mau kasih data ya. Di sini mungkin teman-teman udah ada yang lulus di SNBT atau nanti ada tes mandiri. Dan di sini ternyata menurut pakar pendidikan ya bahwa PTN dan PTS itu sama saja teman-teman ya. Tinggal apa? Tinggal PTS-nya itu dia seperti apa memikirkan mahasiswanya ke depannya. Nah, di Cyber University kita punya program yang luar biasa sekali namanya CLP, Company Learning Program. Nah, itu 3 tahun kuliahnya teman-teman. 1 tahunnya magang. Magangnya di mana? Magangnya bukan di perusahaan kaleng-kaleng. Kita magangnya di BRI Group, di perusahaan BUMN seperti DJP, ada kantor pajak. DJP itu kantor pajak ya. Ada BRI, ada Aptikom, BRI, Bank Raya, Pari, dan lain-lain ya. Nanti kita dengar sama dengan alumni kita atau mahasiswa. Dan ini akreditasi dari kampus kita. Alhamdulillah di bulan Juli ini, ya, mulai dari awal Juli kemarin, kita akan menuju predikat baik sekali. Ya, jadi teman-teman sekarang itu akreditasi itu kalau dulu kan akreditasi A, B, C gitu. Enggak kayak gitu. Kalau di sekolah mungkin teman-teman ada akreditasi A, B, C dan lain-lain ya. Kalau di perguruan tinggi itu akreditasinya baik, baik sekali, dan unggul gitu. Yang unggul memang rata-rata milik PTN ya, perguruan tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menuju ke sana on the way. Kita akan masuk ke level baik sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi PNS selain jadi kewirausahaan. Nah, ini kita sudah eligible kalau teman-teman melamar pekerjaan. Lalu ini CLP tadi saya sudah kasih tahu. Jadi imbasnya apa? Teman-teman prodi KWU atau di Cyber University itu sebelum kerja atau sebelum lulus itu biasanya udah dipanjer nih teman-teman sama perusahaannya. Kenapa? Karena dia di tahun di semester 5 itu udah magang dia 1 tahun. Dan magangnya itu bukan magang-magangan ya, karena dia langsung bikin project. Nah, teman-teman bisa searching di Google atau di Republika Online, ketik aja mahasiswa atau prestasi kiprah mahasiswa digital entrepreneur kewirausahaan di dunia magang. Itu ada beberapa mahasiswa kita bahkan sudah sampai ke luar negeri dan sudah dipanjer oleh bank, bank dia tempat bekerja untuk ketika nanti lulus, udah nanti ke sini aja. Ini tadi yang saya bilang ya, teman-teman bisa lihat Fintech Indonesia, DJP, Alobank, BRIN, BRIN itu badan riset ya, Pegadaian, lalu ada Seller On dan lain-lain. Dan ini ada program kita juga, ini program yang sudah kita launching di tahun ini. Kita juga ada EduTrip, kita jalan-jalan ke education ya, ke UTM, NTU, dan UTP. Dan kemarin baru saja selesai itu di 26 Juni, ya 20 sampai 25 Juni, sorry. Kita student exchange. Nah, teman-teman bisa follow atau lihat aktivitasnya di IG kita, Cyber University underscore ID. sekitar 20 mahasiswa dari UTP, Petronas itu ke cyber. Nah, nanti insya Allah Agustus kita yang gantian nih, kita yang pergi ke UTP. Nah, ngomong-ngomong UTP, sekarang ini lagi viral nih. Mungkin teman-teman tahu ya, Perdana Menteri ya, Mahathir Muhammad ya. Mahathir Muhammad itu sekarang usianya sudah 100 tahun ternyata. Dan ternyata beliau pendiri UTP. Dan kampus UTP ini yang kolaborasi dengan kita. Benar-benar sungguh sangat berharga sekali ya pengalaman bagi cyber yang memang baru beberapa tahun berdiri. Kita kolab dengan kampus yang luar biasa besar sekali UTP ini dan tidak semua kampus bisa kerjasama dengan mereka. Nah, ini fotonya ya Universitas Teknologi Petronas. Ini ada 20 ini mahasiswa kita dan mahasiswa Malaysia. Dan selain UTP kita juga MOU juga atau kerjasama juga dengan UTM, Universitas Teknologi Malaysia dan Singapura tadi.
Nah, ini teman-teman yang mau saya kasih tahu ya, berikan info. Kita punya beasiswa, tiga beasiswa, Smart Scholarship, Bright Scholarship, dan Digital Talent atau Cakap Digital. Dan langsung saja khusus untuk Prodi Digital Entrepreneur yang tadi Pak Kaprodi ya Pak Jainal sudah paparkan outputnya menjadi apa, menjadi seorang CEO kuliah dengan profit ya. Banyak sekali anak digital entrepreneur yang masih kuliah tuh udah punya profit ya, udah punya penghasilan, udah bisa buat si orang tua ya atau punya jajan sendiri. Nah, ini kita buka beasiswa ya untuk khusus buat digital entrepreneurship, ini beasiswa langsung ya. Jadi kalau ada yang ingin berkuliah dengan prodi digital entrepreneur itu langsung saya kasih beasiswa. Teman-teman bisa japri saya, nanti saya kasih kontaknya. Dan syaratnya apa? Syaratnya nanti cukup beli formulir ya, pasti itu ya. Kalau mau kayak kita mau naik haji nih, ya kalau mau naik haji jangan hanya ngomong doang naik haji, tapi apa? Berangkat gitu kan, atau beli tiketnya, daftar gitu. Ini kita sudah berikan beasiswa sampai dengan 100%. Nah, ini sedikit dokumentasi ya teman-teman yang udah meraih beasiswa. Sebenarnya banyak ya di tahun ini insya Allah sudah mencapai 40-an ya. Dan masih memang ada kuota beasiswa juga. Nah, ini dari SMK 67, dari perguruan Cikini, lalu ada SMK Negeri Depok. Dan ini yang saya bilang salah satu mahasiswa yang sudah punya penghasilan. Dia punya web apa punya usaha digital desain ya, Kalemko nama IG-nya. Nah, ini digital talentnya. Nah, nanti mungkin lebih menarik sekali kita tanya jawab ya, atau komunikasi dengan alumni dan mahasiswa yang sedang magang. Itu pasti teman-teman apa ya namanya penasaran sekali ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman buat kakak-kakak kita yang sudah semester 2, 4 atau 6 ya, karena sekarang kan genap ya. Ini program studinya teman-teman. Nah, ada sistem informasi, teknologi informasi, sistem dan teknologi informasi di bisnis digital dan digital entrepreneur. Kita sesuai dengan tema ya, kuliah passion menjadi profit gitu. Nah, ini kontak saya teman-teman. Tadi saya bilang beasiswa kita buka sekali untuk khususnya untuk digital entrepreneur ya. Ada beasiswa langsung namanya. Jadi tanpa apa namanya tadi kan ada break scholarship, smart scholarship. Kenapa kita berikan langsung? Karena digital entrepreneur menurut data, kebetulan saya nggak ada nggak buka datanya. Menurut data itu angka kewirausahaan atau angka digital entrepreneur kita di Indonesia ini masih sangat kecil dan kita peduli itu supaya kita menciptakan digital entrepreneur supaya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Teman-teman pengen kan kayak jadi kayak Elon Musk, kayak Alibaba, kayak Jeff Bezos, terus kayak Toto Sugiri, kayak Pak Erick Thohir mungkin, atau kayak entrepreneur siapa? Kayak ya Sandiaga Uno itu dia tuh pedoman kita ya atau yang bisa menjadi inspirasi. Ini nomor saya, silakan bisa hubungi dan terima kasih. Silahkan menyaksikan atau menjalani talk show atau menjalani testimoni dengan alumni hebat kita yang mungkin bisa menjadi acuan nih teman-teman untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Ya, sambil saya tahu menunggu apa tes mandiri itu kalau nggak salah 15 Juli ya. Itu sudah bisa beasiswa apply-nya dari sekarang. Ya, baik. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Boleh, boleh.
Terima kasih Pak Aji, Kepala Kampus Boleh, kita di boleh. Cyber University atas pemaparan informasinya terkait kampus Cyber University dan juga beasiswa yang sangat banyak dan tentunya sangat menarik. Kata dia tuh. Teman-teman harus coba gitu ya Pak Aji ya. Dapat. Karena ini peluang yang sangat besar bisa kuliah di tengah kota Jakarta dengan prospek kerja yang sangat bagus gitu ya Pak Aji untuk bisa menjadi generasi unggul atau generasi emas Indonesia ke depannya. Oke, kita masuk ke acara yang dinanti-nanti yaitu webinar. Tapi sebelum masuk webinar, mungkin saya eh, izin berpantun sedikit ya sebelum pembukaan webinar oleh Ibu Siti, narasumber kita yang ini. Boleh juga loh teman-teman untuk reaction video di Zoom itu dengan tap-tap di bawah layar Bagus, bagus. buttonnya naik kayak Pak Aji lakukan itu. Oke, pantun pertama dari saya. Burung terbang tinggi di angkasa Cakep. hingga sebentar di pohon runda. Cakep. Mari jelajahi dunia wirausaha Cakep. bersama Prodi Digital Entrepreneur yang penuh ilmu. Oke. Wih. Untuk itu kita sambut materi kita utama hari ini sesuai dengan temanya yaitu kuliah rasa CEO, passion jadi profit. Silahkan kepada Ibu Siti Nuryati SEMM. Kami persilakan untuk menyampaikan materi. Nggak bisa, hijau. Ya, sip. Bu Siti aman? Ayo coba di suaranya mungkin ya. Udah buka kok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya. Perkenalkan dengan saya Ibu Siti Nuryati, SMM, kebetulan menjadi dosen entrepreneur kewirausahaan ya di Universitas Siber Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah. Ini kayaknya jam-jam rawan ya kalau jam 2 ini ya. Jam-jam ngantuk ya. Oke. Saya lihat di sini luar biasa ya yang join di atas 450 orang ya namanya ya. Ya cukup banyak sekali. Terima kasih Mbak Nisa yang sudah memberikan menjadikan MC. Ya, saya mulai di sini. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Gunawan Wicaksono, yang terhormat Bapak Warik Satu, Bapak Agus Triandoyo, yang terhormat kepada Bapak Jainal Arif sebagai Kaprodi Kewirausahaan, kemudian yang terhormat kepada Bapak Setiaji sebagai Kepala Kampus ya di Universitas Siber Indonesia. Ya, pokoknya kalau ingat saya itu ingat Pak Setiaji lah ya. Ya, dimanapun dia pasti ada. Semua prodi dia pasti akan mengenal semuanya. Oke, ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan di sini, judul yang kita adakan di sini yaitu mengenai kuliah rasa CEO atau passion jadi profit. Ya, udah kelihatan, udah tulisannya? Oke. Ya, ini sekilas tentang saya ya sebagai dosen entrepreneur. Kemudian saya juga salah satu dalam berkarya sebagai dosen juga. Kemudian saya ada wirausaha juga, ya kan. Kemudian saya lulusan Universitas Pancasila dan Trisakti S2-nya jurusan manajemen keuangan. Untuk Pancasila saya jurusan manajemen perusahaan, ya masuk ke dalam kewirausahaan dan marketing. Kemudian saya juga beberapa sebagai keynote speaker, ya sebagai di pengabdian masyarakat di kampus, kemudian juga keynote speaker juga sebagai kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kemudian saya mengarang beberapa buku, salah satu pengarang pengantar bisnis, kemudian pengantar mikroekonomi. Itu background saya. Ya, oke ya. Tapi apalah sebuah background ya, yang penting kita real di sini untuk menjadi seorang wirausaha. Oke. Nah, kita tahu mungkin ya, definisi sebagai wirausaha, kata orang tahu wirausaha pasti disuruh dagang gitu, ngapain sih kuliah gitu kan.
jauh-jauh gitu kan, asal punya keberanian, punya niat untuk menjadi seorang wirausaha. Tapi tidak begitu juga, karena di sini kita minimal dari segi teori yang tadi Pak Jenal sampaikan, ya kan, 50% secara teoritis, kemudian 50% kita implementasikan kepada usaha yang kita gunakan. Nah, di sini mungkin kalian udah sering ya kata wira itu apa, usaha itu apa ya. Nah, istilah wira itu berarti seorang yang pejuang ya. Pejuang atau pahlawan yang berbudi luhur kemudian mempunyai keunggulan. Keunggulan itu apa? Berarti keunggulan suatu hal yang lebih dari kita ya, mempunyai watak yang agung, gagah berani, ya kan? Kemudian siap tempur lah gitu ya. Kemudian mempunyai usaha. Nah, usaha ini mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud dan mencapai tujuan tertentu. Jadi kita mungkin dulu pernah dengar ya kata wiro ya. Wiro kan bahasa Jawanya gitu. Nah, wiro sableng gitu ya. Jadi menyatakan bahwa itu dia seorang jagoan ya, jagoan atau pejuang. Nah, ini juga kita sebagai seorang wira di sini, kita sebagai seorang wira yang mempunyai seorang jiwa entrepreneur, mempunyai keberanian, ya, mempunyai keinginan untuk bisa berwirausaha. Oke, itu ya. Mungkin lebih lengkapnya nanti kalian bisa browsing-browsing lah mengenai kata entrepreneur banyak sekali. Nah, kemudian kenapa kita masukkan di sini sebagai CEO ya atau Chief Executive Officer? Nah, ini merupakan istilah kalau kita bahasa basicnya itu bosnya lah gitu ya, sebagai CEO-nya. Yaitu singkatan CEO itu apa? Yaitu Chief Executive Officer. Artinya apa? Gimana dia bisa mengelola perusahaan, ya, kemudian mengatur bagaimana itu merupakan posisi yang tertinggi dalam hierarki manajemen. Yang manajemen itu kan ada manajer, director, kemudian ada staff manager, ya, kemudian badan eksekutif dan segala macam itu bagian daripada CEO tersebut. Kemudian CEO ini bertanggung jawab dalam decision maker, dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi mengenai strategi perusahaan seperti apa, bagaimana dalam pengelolaan operasionalnya, kemudian kinerja bagi seluruh perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi di samping kita mempunyai niat untuk usaha, kita juga harus mempunyai niat sebagai leadership-nya harus ada, atau sebagai seorang kepemimpinannya itu harus ada. Ya, seperti itu. Kemudian, tugasnya itu apa sebagai CEO di sini? Memimpin perusahaan, ya, kemudian menuju dalam pencapaian tujuan dan visi perusahaan tersebut. Ya, di sini kita lihat bahwa jabatannya bisa disamakan dengan direktur utama, kemudian presdir, ya, presiden direktur, kemudian sebagai nakoda perusahaan juga. Jadi mengatur bagaimana mau dibawa kemana arahnya nih nanti usaha kita, ya kan? Jadi pas kita terjun langsung, kita akan harus tahu nih kita sebagai nakodanya mau ke kanan, apa ke kiri, apa lurus, apa langsung kita eh, diam di tempat, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi dia merupakan tanggung jawab sebagai seorang CEO tersebut ya untuk dalam menjalankan perusahaan. Nah, tujuannya itu apa? Di sini ada beberapa peluangnya. Sebagai CEO di sini ya atau Chief Executive Officer, peluangnya dapat mengendalikan nasib. Nasib itu apa? Yaitu suatu keadaan ya dari segi ekonomi. Segi ekonomi ya. Kebanyakan orang nasib itu ya kan nasib pekerjaan, nasib dia berhubungan dengan ekonomi yang dia punya. Kenapa? Ekonomi itu utama. Ya, karena kalau misalnya dia sudah berumah tangga, karyawan tersebut harus bisa mengendalikan bagaimana rumah tangga itu seperti apa ya, untuk membiayai istri, membiayai suami, anak dan sebagainya. Kecuali kalau yang masih jiwa muda nih, entrepreneur yang muda, nah itu bisa dia gitu kan. Nah, bisa belum ada tanggungan, ya kan? Jadi peluang dapat mengalihkan perekonomian tersebut, ya kan? Ini ada kesempatan untuk melakukan perubahan. Jadi ada beberapa kesempatannya. Perubahannya seperti apa bisa dilihat. Misalkan mau diarah kemanakan. Misalkan inovasi yang satu kita rubah, ternyata tidak ada berjalan dengan baik. Kemudian berubah lagi inovasi yang kedua, tidak bisa berjalan, berubah lagi. Nah itu ya. Jadi harus bisa mengexchange atau memberikan perubahan bagi setiap permasalahan atau bagi setiap suatu case ya di sini, kasus yang ada di sini dalam mengelola perusahaan tersebut. Kemudian ada juga peluang untuk memberikan potensi secara maksimal, ya. Jadi peluangnya kita bawa kemana nih, ya? Kita secara maksimalkan untuk mau lari kenceng, apa lari di tempat, apa slow gitu ya larinya, gitu. Nah itu kita bisa mengendalikan seperti itu, ya. Mempunyai potensi yang besar, mempunyai semangat yang besar, motivasi yang besar. Ya, jadi seperti teman-teman di sini mungkin ya
yang masih jiwa-jiwa muda, yang masih semangatnya tinggi, karena usia produktif itu sekitar berapa tahun? Sekitar 18 ya. 18 tahun sampai usia 55 atau 56. Kalau usia 55 atau 56, ya kan, itu sudah mulai berkurang. Ya, dari motivasinya, dari semangatnya. Nah, mumpung kalian masih semangat seperti ini, kalian bisa terus eh, memotivasi, berjuang, ya, semangat yang tinggi. Nah, itu bisa dilaksanakan. Oke, nah peluang juga meraih keuntungan tanpa batas. Silahkan berupaya semaksimal mungkin, jangan sampai takut, jangan sampai malu, jangan sampai orang melihat kita seakan-akan hina untuk buka usaha, tidak. Ya, jadi karena usaha dengan yang baik, ya, dengan semangat yang tinggi. Kemudian, peluang juga berperan aktif dari masyarakat untuk mendapatkan pengakuan untuk usaha Anda. Nah, ini biasanya kerjasama dengan masyarakat sekitar. Misalkan kita mau buka usaha ayam bakar gitu ya. Ada counternya, misalkan ayam bakar tersebut ada inovasi baru. Ya, misalkan dicampur dengan keju, dicampur dengan yang pokoknya bervariasi lah, bervariasi gitu ya. Nah, kita harus tahu nih kanan kiri kita lihat alam sekitarnya, kita lihat ya. Berhubungan satu dengan lain bagaimana, misalkan ada saingan apa tidak, kompetitornya seperti apa. Nah, kita ajak kerjasama, ya, kita bicarakan, komunikasikan dengan baik dengan mereka. Jadi jangan sampai kita bersaing, ya kan, bersaingnya tidak sehat sampai ya taunya apa, pukul-pukulan, ya, jadi anarkis itu larinya, ya kan. Kita berikan komunikasi yang lain. Kemudian untuk sekitar bagaimana, misalkan setelah buka usaha tersebut, dampaknya misalkan dari kotorannya, misalkan sampahnya, jangan sampai lingkungan sekitar terganggu dengan usaha kita. Itu ya. Jadi peran aktif kepada masyarakat juga seperti itu, berpeluang juga. Kemudian kita ngambil dari tenaga kerjanya. Tenaga kerja kita ambil kalau bisa yang sekitar wilayah kita, yang lebih dekat dari kita. Misalkan perlu kita usaha, tenaga kerjanya atau sumber daya manusianya, jangan yang jauh-jauh. Ya, kalau bisa yang dekat. Kenapa? Itu biar nanti intennya kita itu lebih cepat. Jadi nggak ada alasan, wah rumahnya jauh, kemudian macet, gitu kan? Itu tidak. Jadi kalau yang dekat itu diusahakan terdekat, ya, misalkan sekitar RT RW-nya terdekat. Misalnya kalau yang kerja di salah satu ya, misalkan Indomaret atau Alfalah seperti itu pasti lingkungannya didahulukan untuk tenaga kerja yang terdekat itu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada peluang atau hobi kesukaan. Nah, ini mungkin ada teman-teman di sini ada yang suka hobi masak, silahkan. Ya, Tias ada nggak di Tias di sini? Suka masak nggak Tias nih? Biasa ada teman-teman yang suka masak. Kemudian yang suka hobi mobil misalkan, mobil. Kemudian ada modal dari apa dari koleganya atau dari saudara atau kerjasama, misalkan bisa disalurkan ya. Dengan usaha mobil atau motor dan sebagainya. Itu hobi. Dari hobi, jadi mereka menjadi senang dan jadi buka usaha seperti itu. Oke, di sini ada beberapa tujuannya untuk menjadi seorang entrepreneur, ya. Bisa menyebarkan pengaruh wirausaha, dan kemudian kecenderungan seseorang menirukan tingkah laku yang berdampak positif. Jadi orang kita bisa melihat siapa nih yang harus kita lihat, ya, sebagai barometer kita siapa. Ya, tadi disampaikan Pak Setiaji sebagai entrepreneur misalkan siapa Uno ya Pak ya, Sandiaga Uno itu salah satu seorang entrepreneur, dia menjadi seorang pengusaha. Nah, kemudian eh, ada lagi beberapa ya pengusaha-pengusaha di Indonesia bisa menjadi barometer kita. Nah, kemudian mereka juga tidak hanya langsung usaha langsung jadi, tidak ya, dia itu pasti ada beberapa naik turunnya gitu ya. Oke, kemudian membangun karakter. Kalau membangun karakter ini, kesuksesan kunci kepercayaan pada masyarakat, loyalitas pada masyarakat, loyal untuk kepercayaan trustnya ya kepada masyarakat. Contohnya misalkan yang terkenal itu seperti apa mie gacoan ya. Jadi kita kalau ngelihat aja itu udah ngantri banyak banget gitu ya. Mungkin teman-teman sini seneng ya. Tapi saya bingung, setiap buka counter mie gacoan yang begitu luas dan besar itu pasti penuh gitu ya. Apa kita ambil gitu? Apa positif yang diambil? Oh ternyata itu harganya murah, murah atau terjangkau, ya. Disukai oleh orang yang namanya mie kan apa ya? Suatu makanan ya kuliner yang makanan tidak makanan utama ya, tapi makanan yang bisa mengenyangkan juga,
ya yang tidak tadi suka tidak nasi jadi menjadi suka mie misalkan gitu ya. Itu pasti rame. Nah, tapi ada masaknya ya. Mungkin sekarang ya insya Allah terus ya berlanjut gitu. Kita ambil dari hikmah aja. Oh ternyata itu memang tinggi gitu. eh, Daya beli masyarakatnya dengan mie gacoran tersebut. Kemudian yang es krim misalkan ya. Es krim kan kita tahu ya kayak Max Sure yang terkenal tuh kan awal tuh ramai sekali gitu. Tapi sekarang sudah mulai redup gitu. Kenapa? Oh orang baru pertama aja gitu ya, baru pertama aja gitu rasanya es krim enak gitu kan, terus sambil duduk-duduk sambil ngopi segala macam. Tapi sekarang lama redup. Itu salah satu contoh bahwa kita harus ada inovasi-inovasi baru dalam eh, membuat entrepreneur tersebut ya, sebagai seorang entrepreneur. Jadi harus bisa melihat kepercayaan masyarakat ya bahwa produk itu harus kita jaga ya. Oke. Kemudian wirausaha yang berkualitas, wirausaha yang menghasilkan atau menghasilkan ekspor yang baik ya. Kita lihat dari segi kebersihannya, kita bisa melihat ya bagaimana dia pengolahannya, nah, terus bagaimana dia peran serta kepada hasil ya kan, hasil yang diberikannya kepada produk-produknya, berkualitas apa tidak produk yang dia ciptakan, bermanfaat apa tidak gitu ya. Itu jadi sangat berarti sekali bagi seorang wirausaha yang berkualitas. Nah, ini ada beberapa juga tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat yang sejahtera, semakin meningkat dalam kesejahteraan. Nah, ini harus kita bangun lah ya. Jadi kalau bisa kita jangan mempunyai bos, tapi kita yang jadi bos gitu ya. Nah, itu jadi CEO tersebut. Nah, terus di sini untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus kreatif. Ya, kreatif itu apa? Harus ada tindakan di sini. Ya, ada tindakannya, kemudian hasil karyanya, idenya. Harus ada inovasi tersebut. Ya, mengubah kawasan atau domain yang telah Anda atau mentransformasikan kawasan yang dengan adanya yang baru. Ya, kreativitas yang tinggi. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita lihat bagaimana definisi, tujuan, peluang, dan segala macam yang dilakukan dalam seorang entrepreneur, itu ada ide dan gagasan. Ya, di sini dengan istilah plan, do, check, action. Plan itu apa? Rencana. Rencana, keinginan, ya, yang harus kita buat itu seperti apa. Jadi kita kalau kita bisa buat agenda ya, kalau dulu buat agenda kan ya, kalau kita bisa dilihat di sekarang di note kan di situ ya. Perencanaan itu apa yang harus kita buat? Nah, dalam di rencana tersebut ada identifikasikan masalah. Masalahnya apa? Ya, tetapkanlah tujuannya dengan jelas. Nah, itu dalam plan tersebut, rencana yang kita buat. Ya, kemudian terukur. Kira-kira apa nih gitu ya yang lagi ngetren di kita sekarang? Usaha apa ya gitu ya? Kita buat rencananya. Nah, kita jangan hanya niat dan rencana aja. Itu tidak akan terbukti. Apa yang kita lakukan? Do. Do itu do it. Bukan do it ya. Do itu do ya. Doing ya. Lakukan. Mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Jadi yang sudah kita rencanakan, kita lakukan, kita actionkan. Jangan kita istilahnya omdo doang lah misalkan gitu ya. Omdo atau ngomong doang gitu. Jangan. Ya. Jadi buat suatu hal yang kita lakukan. Seperti apa nih yang kita lakukan? Ya misalkan oh iya kita udah buat rencana, oke kita punya modal berapa nih, oh hanya modal 1 juta ya, kira-kira yang cocok untuk usaha 1 juta itu apa, oh iya kita buat misalkan eh, buat untuk kalau buat counter itu mungkin agak mahal ya sekitar 2 atau 3 jutaan misalkan buka meja dulu kita buka di gelar kita di garasi atau apa garasi kita gitu ya, tapi harus bersih gitu kan. Jadi dalam pengolahan apalagi kuliner ya, menggunakan sarung tangan yang bersih, yang baik gitu kan. Nah, itu orang akan bisa melihat karena kenapa itu dikonsumsikan ya. Jadi lakukan, jangan hanya rencana aja. Oke, next kemudian cek. Cek itu kita periksa ya. Jadi plan do check. Cek itu kita periksa, mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan tersebut. Ya, udah kita lakukan, kita kerjakan, evaluasi. Ini apa ya kekurangannya? Oh, kemarin kayaknya agak kurang nih, ya kurang manis, apa kurang asin rasanya gitu ya. Terus kita tambahkan apa nih? Nah, itu berarti mengevaluasi. Dimanapun apa yang sudah kita lakukan, kita ada evaluasi. Mungkin kalau dari segi pendidikan, kayak misalkan IPK-nya ya, IPK-nya berapa? Itu berarti evaluasi hasil daripada kita kuliah, gitu kan? Misalkan kuliah. Kalau kerja, evaluasinya yaitu kinerja kerja.
Ya kan? Nah, ini juga kalau dengan wirausaha, evaluasi apa yang sudah kita jual, yang kita lakukan, itu kira-kira gimana nih? Ada ceknya, kita cek, kita periksa. Oke, nah biasa dikomunikasikan dengan expert, para ahli, atau tahu dikomunikasikan pada yang sudah pernah melakukan. Atau kita saling sharing lah ya dengan kolega, nah itu salah satunya. Kemudian action, action itu tindak lanjut. Ya, action itu tindak lanjut setelah terjadinya perbaikan hasil, kemudian ada langkah baru, kemudian ada standar jika belum berhasil. Ya, jika belum berhasil, kemudian lakukanlah tindakan secara korektif. Jadi lakukanlah apa yang sudah kita lakukan tersebut, kemudian ada kendala, nah kendala kita selesaikan dengan baik, nah kita action kembali. Nah, sebelum action kita apa? Rencana lagi. Jadi alurnya tuh seperti ini ya, kayak kalau kita turnovernya seperti ini gitu ya. Jadi plan, do, check, action. Kembali lagi ke plan kembali. Nah, ini biasa dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan ya. Itu yang mereka lakukan ya. Oke. Nah, kemudian ini saya sedikit ya mengenai aktivitas program studi kewirausahaan di Saber University ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan sebagai entrepreneur ya. Untuk sebagai pembicara, kebetulan saya kegiatannya waktu itu kita ada kegiatan PKM-nya ya. Penggunaan media sosial untuk sarana promosi ya, untuk brand products melalui digital marketing. Jadi di sini kami datang ke wilayah Bogor ya, kebetulan ke guru-guru daerah Citeko ya, daerah Citeko. Nah, jadi dari kami datang ya, teman-teman datang untuk memberikan share knowledge ya, ilmu ya kepada mereka yang berhubungan dengan digital marketing. Ternyata mereka itu banyak usaha, tapi usahanya mandek. Ya, usaha mandek itu kenapa? Itu tidak ada eh, apa ya, tidak ada promosi yang begitu gencar. Jadi yang hanya tahu itu hanya sekitar di situ aja gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Makanya kita bantu bagaimana supaya produknya tersebut bisa berkembang dengan baik. Ya, jadi banyak misalkan hasil olahannya dia ada, nanti saya tampilkan di sini, misalkan tenun atau apa gitu, bagus-bagus sekali produknya gitu ya. Jadi mereka sangat suka sekali dengan kegiatan kami untuk pengabdian kami kepada masyarakat tersebut, itu bahwa ada sharing ilmu ya, sharing ilmu, mereka jadi bisa memarketkan ya produknya sehingga lebih bermanfaat kembali seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh alhamdulillah dari prodi kewirausahaan ya. Kami mendapatkan hibah ya, hibah modal usaha dari PT Pegadaian. Itu hoki yang diterima. Apa arti hoki? Hoki itu adalah hibah kompetisi kewirausahaan ya. Waktu itu yang diadakan pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Ya, ini salah satu alumni kalau nggak salah ada nanti ya. Al atau enggak, siapa nih Pak yang pegang nih ya? Si siapa nih ya? Saja siapa? Nah itu ya 30 juta. Lumayan ya kalau 30 juta. Nah, ini dikembangkan untuk usaha ya, usaha yang harus dilakukan dan dikembangkan. Jadi kita dari seluruh kampus salah satunya kita dapat masuk ke dalam 10 besar ya. Nah, kita 2 tim yang masuk, satu usaha mengenai produk ini ya, morare tendensi. Jadi pelunak daging ya, pelunak daging. Kan daging kalau direbus mungkin teman-teman tahu ya, mungkin taunya makan doang gitu ya. Tapi kayak pelunak daging di sini kayak selek gitu ya. Jadi ditaburkan saja. Nah, kemudian langsung didiamkan, kemudian langsung dimasak, itu langsung lunak. Jadi tidak perlu sampai lama ya. Jadi ada penghematan waktu. Itu dia salah satu inovasi dari produk yang dikeluarkan di siswa kewirausahaan kami ya. Nah, kemudian yang satu lagi burbek. Burbek itu bubur bebek ya. Nah, jadi bubur kan biasanya tuh dari beras ya. Ya, ini campur beras tapi campur telur bebek atau apa gitu ya. Nah, itu juga kami menang. Jadi inovasi-inovasi baru itulah yang membuat kita itu menjadi suatu hal yang terus berkembang gitu. Jadi tidak diam aja di tempat gitu ya. Jadi harus move on lah gitu ya. Oke, ini dia waktu kami mengantar ke sana. Ini siswanya kan didampingi oleh Rodi, kemudian komputer, ini saya ke Pegadaian di sana. Ini juara kompetisinya dalam hoki Pegadaian.
Ya, jadi kami dapat sekitar 30 juta. Oke, ini juga para juri dan para pesertanya Pitching Day Hoki Season 2. Jadi itu dia lumayan juga karena kita seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada lagi siswa kita nih, Herlin dari Prodi Kewirausahaan ya. Ini juga siswa Universitas Siber Indonesia sebagai Miss Chinese ya, Chinese Indonesia. Jadi Best Creativity. Ya, Best Creativity tahun 2024. Berarti baru Desember kemarin ya Pak ya. Iya. Belum belum setahun ya. Jadi baru 6 bulan lah ya. Jadi Herlin ini siswa yang berprestasi mewakili dari Universitas Siber Indonesia sebagai Miss Indonesia sebagai Best Creativity. Berarti kreativitas yang dia lakukan itu merupakan nilai yang terbaik, gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa perlu kreatif? Di sini dicontohkan ada foto-fotonya ya. Nah, ini contoh misalkan mobil dipakai usaha, gitu kan, dipakai buat duduk-duduk, nah itu. Ini salah satu produk daur ulang yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa ibu-ibu yang di daerah Citepo tersebut. Nah, dia usahanya tuh daur ulang bagus gitu banyak, tapi tidak bisa untuk mengembangkan atau memarketkan lah ya supaya orang lebih tahu. Makanya dengan bisnis digital ya, digital marketing dia harus bisa kita harus bisa mengeksplor di situ ya. Oke, jadi kita harus ada apa namanya keterikatan. Makanya kita ada pengabdian masyarakat. Tuh dari dosen-dosen IT marketing untuk pengembangan masyarakat tersebut. Seperti ini ya, misalkan kantong kresek yang biasa dibuang kita gunakan beberapa produk bisa dimanfaatkan. Oke, nah ini beberapa contoh teman kita yang sudah berhasil ya. Nah ini dia membuka kebab ya. Ini juga lulusan Universitas Siber Indonesia angkatan 2021 ya Pak. 2020 ya, 2020 Ilman kalau nggak salah. Nah, dia ada Istanbul kebab ya, kebab. Jadi dia memang benar ada usahanya yang dia lakukan. Dan dia bilang, waduh, dia agak sedikit kemarin tertunda ya, karena kenapa? Tertunda jadi agak sedikit kurang karena skripsi juga ya. Jadi skripsi, jadi ada beberapa kata pengurangan Bu. Customer iya nggak apa-apa sih bang, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai move on kembali dan kemarin ada informasi dia sudah menjadi salah satu ownernya lah gitu ya. Jadi owner tadinya dia pegawai, kemudian curi ilmunya, nah terus jadi terbukti bahwa dia mempunyai rasa CEO juga di situ ya, si Ilman. Oke, nah kemudian ada lagi si Putri nih, Putri juga angkatan 2020 ya. Oke, kalau nggak salah 2020 ya. Itu dia usaha batik ya, batik. Nah, dia juga suka dengan batik dari hobi. Nah, dia berkembang, dia usahakan untuk batik. Oke, nah ini juga yang tadi saya sampaikan, ada juga si Agung ya, nih dia usaha motor sama mobil gitu kan. Tadi dia nggak mau kamu kuliah di kewirausahaan katanya pusing segala macam. Tapi dengan kita dimotivasikan bahwa kuliah itu juga penting, akhirnya dia buka usaha jual beli kendaraan motor dan mobil ya kan. Nah itu memang sudah berkembang dengan baik ya dia lakukan. Oke, ya itu aja. Terima kasih dari saya. Segala yang saya sampaikan mungkin ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC-nya Mbak Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini talk show atau materi yang sangat menginspirasi untuk kaum muda ya, untuk melek berwirausaha. Karena semoga semakin banyak pengusaha atau anak-anak muda yang menjadi pengusaha, nantinya akan berdampak pada perkembangan ekonomi negara kita, negara Indonesia gitu ya, Bu Siti ya. Oke, untuk teman-teman audiens yang semakin banyak ini, seperti tadi Bu Siti bilang ada 450-an kata Bu Siti. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silakan klik raise hand button di bawah atau bisa ketik di kolom chat untuk pertanyaannya ataupun yang baik yang dari Zoom ataupun yang dari TikTok. Karena bagi penanya terbaik nanti akan ada hadiah spesial sebagai panitia baik untuk terkait materi webinar berwirausaha ataupun terkait tentang PMB maupun beasiswa di Cyber University. Di sini juga masih ada Pak Aji bagi teman-teman siswa atau calon mahasiswa
yang masih sekolah di SMA, boleh untuk bertanya-tanya seputar kampus kami di Cyber University kepada Pak Setiaji lewat nomor yang tadi tertera ataupun lewat kolom chat di sini. Ataupun bagi teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya tentang materi terkait kuliah rasa CEO, Passion jadi Profit kepada Ibu Siti selaku narasumber, boleh juga diketikkan di kolom chat ataupun raise hand button karena ingat sebagai penanya terbaik nanti akan ada souvenir eksklusif dari Cyber University. Gitu. Kalau gitu sebelum ada yang bertanya, em, kita bincang-bincang dulu deh sama narasumber kita hari ini dengan Bu Siti. Bu Siti apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Nisa. Jadi tadi materinya sangat inspiratif banget ya mendorong mahasiswa atau anak muda khususnya mahasiswa di digital entrepreneur atau di prodi kewirausahaan ini untuk berwirausaha. Karena berdagang pun butuh ilmu gitu ya Bu. Tidak bisa asal berdagang. Teman-teman, berdagang itu nggak mudah. Itu mentalnya harus kuat, ilmunya harus ada, segala macamnya harus dipersiapkan. Iya, betul, Mbak Nisa. Untuk sekolah juga menambah ilmu, terutama di prodi DE ini, Digital Entrepreneur di Cyber University yang sudah mengembangkan kurikulum sedemikian rupa untuk bisa mengajak atau meluluskan mahasiswa-mahasiswanya menjadi yang tadi Pak Jenal bilang dengan prospek kerja yang sudah dibutuhkan di industri atau lapangan di Indonesia khususnya pada Betul. generasi ini. Gitu. Jadi teman-teman sekalian silahkan jika ada yang ingin bertanya klik raise hand button di Zoom ataupun langsung tanya di kolom chat di TikTok. Saya ingin tahu sih seramai apa ya pertanyaan-pertanyaan di TikTok. Nanti boleh ya panitia di forward ke sini juga pertanyaan di TikTok. Kalau gitu saya ada berapa yang ikut live di TikTok ini. Kita coba buka. Mungkin nanti panitia bisa sampaikan kali ya ada pertanyaan dari TikTok ataupun yang lainnya. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyapa juga alumni dan mahasiswa yang sudah hadir. Ada Kak Raffi Ali ya. Ada Kak Raffi Ali di sini dan juga Kak Yafet sebagai alumni. Boleh Kak Raffi Ali dan Kak Yafet untuk bergabung di screen. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu dosen, para orang tua dan hadirin. Ya, Waalaikumsalam. Saya di sini, Ya, apa kabar? Al? Alhamdulillah baik Bu. Saya di sini pada hari ini untuk sebagai perwakilan dari alumni. Kebetulan saya di sini punya usaha kopi. Saya kerja di Pilar dan saya juga punya usaha kopi. Saya fokus saya tuh ke roast bean sama green bean. Sebelumnya saya lulus tahun 2020. Banyak ilmu kuliah yang saya pakai pada saat usaha saya. Eh, Sesuai yang tadi diomongkan oleh Bu Siti, memang ada beberapa aspek yang saya pelajari seperti dalam kewirausahaan itu kita belajar SMART tadi Bu ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, time. Lalu dalam perkuliahan seperti eh, manajemen rantai pasok, atau singkatnya itu pendekatan terkoordinasi untuk mengelola barang atau jasa mulai dari bahan mentah hingga sampai ke tahap banyak yang saya pelajari ketika kuliah yang saya pakai di usaha saya. Ini untuk hari ini kebetulan saya tadi minta udang. Ini ada contoh beberapa sampling dari usaha saya. Ini untuk customer-nya, untuk roastery. Ini contoh yang saya bawa. Ini untuk yang green-nya. Ini yang sudah di roastnya. Izin Bapak Ibu. Lalu sebentar. Mungkin Kak Raffi bisa cerita ya tentang perkuliahannya di DE selama di Cyber University, terus pengalaman-pengalamannya bersama dosen-dosen, Oh, bimbingannya gitu dalam mengikuti lomba sampai akhirnya lulus dengan wisuda. Ya, gimana nih testimoninya terkait bonding dengan dosen, dengan kampus, dan juga penerapan ilmu dalam usahanya Kak Raffi Ali ini.
Alhamdulillah dosen-dosen di Cyber University sangat suportif dan sabar dalam mengajar ya. Dan mereka juga penuh dengan dedikasi sama inovatif, Kak. Memang pada saat saya banyak yang saya tidak mengerti karena kan saya masih anak SMA saat itu ya. Betul. Jadi pada saat itu saya punya ketertarikan memang ke dalam bidang bisnis. Saya banyak belajar dari Bu Siti, Pak Zainal, Pak Anang, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Waktu itu tuh pertama kali yang membuat saya sangat terpacu tuh ada lomba, Kak. Hibah Kewirausahaan Season 2. Saya dibina oleh Bu Siti waktu itu di tim uh, Smoothly awalnya. Iya, jadi banyak peluang-peluang untuk ikut perlombaan gitu ya, Kak Raffi ya. Nah, Berarti Kak Raffi sekarang nih udah officially jadi pengusaha. Punya coffee shop ya, Kak Raffi ya? belum, saya nggak punya coffee shop, saya supplier Green Bean tuh. Amin itu ya. Lebih dari pengusaha coffee shop ya, itu suppliernya berarti ya, Kak Raffi ya. Amin. Teman-teman boleh dong kasih reaction di react button di bawah ini untuk Kak Raffi. Terus kalau saya boleh tanya nih, pegawai Kak Raffi ini ada berapa sekarang, Kak? Nah, saya baru mulai 4 bulan ke belakang, Kak. Saya baru ada 4 orang, Kak. Terus terang. Jadi Kak Raffi ini udah punya karyawan ya. Abis lulus dari kampus, bisa langsung berusaha, menerapkan ilmunya, menerapkan juga segala dedikasinya dalam usaha hingga memiliki karyawan. Karena namanya CEO, pasti kita juga harus mensejahterakan dan memakmurkan karyawan sebisa mungkin gitu ya Kak ya. Oh, Kalau begitu. gitu, boleh dilanjut Kak Raffi sambil kita baca pertanyaan kali ya nanti untuk di sesi berikutnya. Sekarang Kak Raffi boleh dilanjut dulu Ya, presentasi. eh, memang untuk pada saat saya menang lomba hoki itu memacu saya untuk bisa mengembangkan diri lebih. Mengingat apa yang sudah saya pelajari sebelumnya bersama kampus cyber, saya merasa disupport ya. Betul, Apa betul. apa passion saya, apa yang jadi apa apa yang jadi interest buat saya, dan kebetulan di cyber itu kan sistemnya 3 tahun kuliah 1 tahun magang ya. Betul. Kita yang namanya punya usaha kan apapun judulnya kan tetap sebuah perusahaan itu tetap berdiri kalau ada sistem budaya ya. Betul. 3 tahun kuliah plus 1 tahun magang itu sangat membantu saya. Karena memang ada beberapa budaya dari perusahaan-perusahaan besar, contohnya BRI yang lebih dari 100 tahun, Toyota yang sudah lama, mereka pasti punya sistem culture yang dimana mereka bisa tetap sustain hingga saat ini, gitu. Betul, betul. Jadi itu yang sangat diserap ilmunya sama Kak Raffi ya selaku CEO gimana untuk menerapkan budaya perusahaan biar biar lebih besar perusahaannya gitu kan. Sekarang segala sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil dulu. Gitu. Kita nggak pernah tahu gimana ke depannya, tapi ya pasti motivasi Kak Raffi ini luar biasa banget sebagai pemegang usaha pada kali ini, pada kesempatan ini. Dan mungkin Kak Raffi bisa cerita pengalaman lain selama berkuliah, mungkin dari sisi ya itu tadi ya ada pengalaman cerita tentang magang, nanti juga kita ada mahasiswa berprestasi yang akan cerita. Mungkin dari sisi pengalaman ikut lomba deh Kak, gimana kok bisa tahu sih lomba-lomba, apakah dosen yang nge-briefing ataukah Kak Raffi yang ngajuin proposalnya, bagaimana pembimbingan dosennya gitu loh untuk bisa ikut lomba sampai memenangkan perlombaan yang diikuti oleh seluruh kampus se-Indonesia. Karena kampus di Indonesia ini kan banyak dan banyak juga yang besar ya. Kak Raffi pasti bersaing sama kampus-kampus besar lainnya dong, ada nama-nama kampus besar lainnya kan di situ. Tapi ternyata bisa menang gitu loh untuk di perlombaan tersebut gitu. Alhamdulillah pada saat saya lomba tuh saya bersama 2 teman saya, mungkin beliau tidak dapat hadir di sini, namanya Silda sama Janila, mereka juga support. Dan memang mereka yang bantu untuk kerjasama. Ketuanya tuh waktu itu Silda. Pada saat itu tuh Bapak dosen ada briefing kalau menginfokan ada lomba untuk hibah kewirausahaan yang dimana kita dibina ya. Saat itu memang kita di apa dapatkan pelatihan seperti pembuatan keuangan, terus kita ada net present value di sana, lalu ada Oke. break even point dan sebagainya ya. Dari sana kita belajar, oh seperti ini bikin proposal yang benar, bikin presentasi yang benar. Lalu untuk mengajukan sebuah ide pun ternyata nggak bisa asal, tetap semua walaupun inovasi pun ada sistematis-sistematis yang harus dilewatkan dulu sebelum itu bisa diajukan sebagai proposal dan sebagainya. Alhamdulillahnya
tim kita, nah ada dua Kak yang menang dari kampus kita. Oke, betul. Jadi ada dua tim bahkan yang menang di perlombaan itu ya Kak ya. Luar biasa banget ternyata ini mungkin yang dinamakan quality over quantity. Teman-teman kita juga bukan kampus baru seperti tadi disampaikan sama Pak Setiaji di awal. Kita berdiri dari 2018 yang dari Institut Teknologi Bisnis, sekarang BRI gitu loh, sekarang bertransformasi ke Universitas Siber Indonesia, di mana kami juga sedang reakreditasi untuk menuju akreditasi setingkat di atasnya yaitu baik sekali. Jadi segala penerapan ilmu pasti berguna dengan program dan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan standar nasional gitu ya. Kalau untuk implementasi dari prodi itu apa sih Kak yang paling sering dipakai ketika Kakak bekerja terutama jadi CEO? Yang selalu saya pakai itu yang pertama pasti mata kuliah manajemen rantai pasok, yang mata kuliah kewirausahaan, lalu ada sales dan marketing, akuntansi dan manajemen dasar ya. Termasuk oh ya, di sini kebetulan kan ada Bu Siti ya. Saya ingat Bu Siti itu ngajarin usaha mikro. Itu sangat membantu untuk usaha saya sekarang. Oke, ini Kak Raffi bahkan masih ingat ya mata kuliahnya berarti itu saya pikir itu pasti berkesan banget sih buat Kak Raffi untuk berkuliah di sini. Kalau untuk selanjutnya nih banyak yang titip-titip pesan di TikTok kali ya. Tadi juga ada yang nanya baik pribadi. Omsetnya berapa sih Kak? Kasih spill dong Kak. Gitu. Untuk pengusaha baru tuh dapatnya range-nya sekitar berapa? UMR mana nih gitu. Ah, Gaji karyawannya udah bisa nggak gaji karyawan setara UMR mana nih gitu mungkin ya. Terus bagaimana awal memulai usaha ini gitu dari kenapa bisa kepikiran menjadi supplier dibanding membuka usaha coffee shop gitu. Coba boleh diceritain untuk penutup testimoni dari para alumni Prodi KWU ini. Memang kebetulan tadi saya dengar ada yang dari SMK Depok ya di sini ya. Ada. Kalau yang pernah dari SMK Depok pasti ada yang sering dengar namanya Emily Listening Space. Itu yang punya roastery namanya Deadroom. Kebetulan yang punya teman saya namanya Abah kita manggilnya. Mungkin ada yang kenal Lucky Prasetya ya. Ada beliau tuh melatih roster. Waktu itu dia menang 2015 atau 16. Kebetulan yang dia menangkan tuh Muhammad Aga. Itu yang nanti jadi filosofi kopi. Dia punya roastery kebetulan. Setelah saya meriset pasar, ternyata kebutuhan terhadap green bean lebih banyak ketimbang kita langsung barang jadi. Jadi itu Oke. ya untuk wah kayaknya green bean main ke hulu tuh lebih untung. Untuk profit tuh memang pada saat saya ambil per kilo biji itu saya cuma untung sekitar 10.000 20.000 paling besar. Tapi memang dengan perkalian seperti 1 kintal, 3 kintal. Oh. Oke, kebayang lah ya dari situ kira-kira nih buat penanya tadi untuk omset dan juga seberapa besar karena udah punya 4 karyawan juga gitu Kak Raffi ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya juga silahkan tadi mungkin pertanyaan dari saya sudah banyak mewakili ya bagaimana memulai terus ternyata sampai riset pasar Kak Raffinya betapa profesionalnya dia gitu loh untuk memulai usaha dan serius dalam terjun menjadi CEO gitu. Dan sebelum kita beranjak ke testimoni alumni berikutnya, saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang sudah join di TikTok. Kalau ada pertanyaan, silakan ditujukan kepada siapa. Aku ingin bertanya kepada Kak Raffi, atau aku ingin bertanya kepada Bu Siti, atau bahkan Pak Aji. Silakan di chat atau di klik raise hand buttonnya di kolom Zoom ini. Oke, Kak Raffi masih ada, saya minta closing statement deh dari Kak Raffi selaku alumni dari Prodi Digital Entrepreneur ini. Kesan pesan ataupun yang lainnya untuk closing statement sebelum kita beralih ke Kak Yafet. Nah, Silakan Kak Raffi. saya punya pesan aja sih, kan pasti di sini pasti banyak juga yang mau jadi pengusahawan ya. Kalau kalian nanti buka usaha, tolong jangan omsetnya langsung diambil semua buat pribadi gitu lah. 30, 30, 10. 30% itu untuk pengembangan, 30% itu untuk dana cadangan, 10% itu untuk dana tidak terduga, 30-nya baru buat dibagi-bagi. Jangan langsung diambil semua dari kakak di sini. Oke, keren banget pesannya langsung to the point bagi yang ingin berusaha. Itu tuh harus dicatat teman-teman karena
harus maju ya sebagai pengusaha gitu loh. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Raffi Ali, sukses selalu untuk usahanya. Semoga berjalan lancar, makin besar, makin mendunia, kalau bisa go global ya, sesuai dengan visi misi kampus kita, gitu kan, untuk banyak membantu tenaga kerja yang ingin mencari pekerjaan, karena semakin banyak membuka lowongan, semakin banyak membantu yang lainnya gitu ya, Kak Raffi. Terima kasih sudah hadir di Open House kali ini. Boleh teman-teman kasih reaction button applause buat Kak Raffi Ali. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan terkait PMB ya, karena tadi saya lihat Kak Yafet juga lagi live ruangan dulu. Untuk Pak Aji bisa gabung untuk menjawab pertanyaan sini, Kak. Ini, Pak. Ya, Pak Aji di sini ada yang bertanya nih, Pak, tentang beasiswa di Cyber University dan juga tentang gap year. Silakan Pak Aji, biar semua audiens tuh langsung tahu, oh ada pertanyaan tentang ini ya, tentang itu. Silakan dijawab, Pak Ya, Aji. Kanisa, terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti teman-teman nyimak nih dengan materi beasiswa tadi. Ini saya mau bacain ya. Untuk Dimas, apakah bisa apply beasiswa sambil menunggu pengumuman? Itu bisa banget, Kak. Tahu saya tes mandiri itu nanti pengumuman tanggal 15 Juli ya. Nah, sambil menunggu pengumuman mandiri, ya tadi semoga lulus ya. Nah, sekiranya nanti tidak lulus, Cyber University itu punya apa namanya kepedulian kepada dunia pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa. Nah, itu nanti teman-teman atau Kak Dimas khususnya ini bisa menghubungi saya. Nanti ada berkas yang harus dilengkapi, gitu ya. Nah, nanti ini juga ada beberapa yang udah chat saya ya mengenai beasiswa, terutama di digital entrepreneur. Jadi teman-teman bisa lihat ya, Kak Al ya, sudah punya omset, terus tadi juga di materi Bu Siti banyak sekali mahasiswa yang bisa dikatakan sudah menjadi CEO ya, semi CEO bukan begitu ya, karena dia sudah punya usaha, tinggal dikembangkan. Lalu ini ada Randu, apakah siswa sudah gap year masih bisa mengikuti program beasiswa? Boleh juga Kak. Tidak mesti fresh graduate 2025. Dia yang sudah bekerja di tahun 2024 atau sudah lulus di 2023 itu bisa sekali. Kita juga ada beasiswa KIP ya. Kalau teman-teman punya KIP itu tinggal share atau nomor KIP-nya, kartunya ya gitu. Nah, itu nanti ada pengisian G-form dan ini juga akan menjadi salah satu program beasiswa yang kita punya. Oke, ada Gitu, lagi Kak. nih pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke Kayafet ya terkait kampus Pak Haji. Ada program apa saja di Cyber University dan juga Prodi Digital Entrepreneur itu mata kuliahnya apa aja sih, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin program apa saja nanti akan saya jawab. Nah, khusus yang digital entrepreneur nanti mungkin Pak Kaprodi ya kapasitasnya ya. Jadi di Cyber University itu ada 5 prodi ya sesuai dengan apa? Kita sesuai dengan moto kita kan fintech ya. The first fintech in Indonesia, financial technology, profesi yang akan dicari sampai dengan 2035 bahkan lebih. Dan orang terkaya di dunia juga tidak bisa dipungkiri dari IT ya. Nah, sekarang lagi zamannya IT fintech nih, cyber security juga dan lain-lain. Kita di Cyber University ada sistem informasi, ada sistem dan teknologi informasi, ada teknologi informasi, ada digital entrepreneur yang hari ini kita open house, dan ada bisnis digital. Semuanya sudah terakreditasi BAN PT. Ya, gitu. Nah, untuk mata kuliahnya boleh Pak Jenal ditambahkan apa aja di DE? Boleh, Kilas-kilas boleh. aja ya Pak Jenal sebelum kita lanjut ke Siap, testimoni dari siap. Kayafet ya Pak Ya, Jenal. kalau mata kuliah di digital entrepreneur, yang pertama yang sangat orang melihat bahwa sangat-sangat diperlukan itu adalah fintech-nya, financial and technology. Di sini kita belajar mengenai keuangan dan disatukan dengan bisnis bisnis keuangan melalui teknologi. Dengan financial technology ini, mahasiswa juga bisa bergerak bagaimana cara kita memaksimalkan bisnis dengan teknologi yang ada. Ada tuh mata kuliah fintech. Yang pertama itu, yang kedua yang pasti adalah akuntansi.
akuntansi. Ini kita ada akuntansi, dasar akuntansi, ada manajerial akuntansi. Nah, seperti ini tuh jarang biasanya di prodi kewirausahaan lain karena kita selain kita bisa teknologi kita dikembangkan, bagian dapur kita juga kita kuatkan. Yang berikutnya kita ada digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah mata kuliah yang membahas bagaimana kita memasarkan produk-produk hasil dari temuan kita atau ciptaan dari kita dengan dipasarkan melalui digital apa, melalui apa. Yang berikutnya adalah tadi tuh kata Mas Al, rantai pasok atau misalnya RCM gitu loh. Jadi sistem cara operasional barang dari A ke B dan C, bagaimana menghasilkan membeli, memasarkan, dan mendapatkan profit. Itu sebutkan mata kuliah rantai pasok. Yang berikutnya adalah satu yang terakhir itulah kewirausahaan yang utama ya. Jadi kita menghasilkan jiwa usaha dari setiap mahasiswa untuk menciptakan talent berjiwa kewirausahaan yang mempunyai kualitas dengan manusia yang berkualitas jiwa entrepreneur yang membuat suatu usaha dan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Di antaranya itu. Jadi yang banyak lagi ada lagi Mbak Nisa. Pokoknya asik deh. Pasti, Dan pasti. dosennya juga asik-asik Mbak Nisa. Nah, makanya gimana Oke. biar tahu harus masuk ke digital entrepreneur gitu ya, Pak Zainal ya. Betul. Oke, Betul Mbak Nisa. terima kasih pertanyaan-pertanyaannya buat teman-teman. Pak Zainal juga sudah menjawab pertanyaannya. Kita balik lagi ke acara. Tapi sebelum kita dengarkan dari Kak Yafet, coba dong teman-teman untuk on cam dibuka kameranya untuk kita biar saling kenal. Namanya pengusaha itu kita harus tatap muka loh. Kita harus bisa berkenalan dengan orang banyak gitu. Seperti tadi Kak Al bilang untuk memperluas jejaring koneksi dan segala macamnya. Oke, boleh teman-teman untuk mulai on cam ya. Nanti kita sambil berbicara dengan Kak Yafet, bincang-bincang. Saya sapa dulu, halo selamat sore. Kak Yafet, apa kabar? Selamat sore, baik kabarnya? Sehat Kak Yafet ya? Sehat dong. Oke, kalau tadi kita udah dengar testimoni alumni terkait dari POV-nya entrepreneur atau pengusaha. Sekarang kita dengar POV alumni dari karyawan ya, Kak Yafet. Ini sebagai karyawan BUMN di Bank BRI, betul nggak Kak Yafet? Betul, betul. Nah, jadi tadi tuh kita dengar cerita tentang Kak Al, gimana sih POV dari pengusaha, dari lulusan kewirausahaan. Nah, sekarang lulusan kewirausahaan juga nggak semua jadi pengusaha, tapi Kak Yafet ini adalah karyawan BUMN di Bank BRI. Kalau gitu, saya persilahkan Kak Yafet untuk bercerita tentang POV-nya berkuliah di Prodi Digital Entrepreneur atau kewirausahaan, sejauh apa ketereratan Prodi Digital Entrepreneur dengan industri atau perusahaan tempat Kak Yafet bekerja ini. Oke, mulai dari mana ya? Kayak panjang gitu kalau mau dijabarkan. Soalnya kalau tadi kan kita bicara POV dari seorang pengusaha gitu Pengusaha. yang Ini soalnya banyak interaktif banget nih, kayak Fed, banyak yang curious, banyak yang penasaran. Aduh, kewirausahaan, terus kok kampus fintech apa nih? Nanti gimana nih ke depannya? Pasti banyak yang curious. Coba ya. kayak Fed dirangkum Nah, sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. oke, mungkin kalau misalnya bicara tentang kuliah gitu ya. Kalau kita bicara tentang kuliah, mungkin saya nggak kayak yang eh, Kak Raffi mungkin udah sampaikan gitu. Mungkin dia bisa dibilang dari POV orang yang mungkin sangat ambisius gitu, mau membuka usaha, mau menjadi CEO. Nah, kita kalau kalau dari saya ini lebih ke POV anak kuliahan yang santai gitu. Kenapa saya bilang santai? Karena selama perkuliahan pun ya aku di sini bukan mau mengajak teman-teman untuk lebih santai ke dalam dunia perkuliahan, enggak. Justru kuliah itu penting, penting banget karena eh, s- skop pekerjaan dengan kaitannya saat berkuliah itu lumayan bersinggungan. Kenapa? Karena kan pada saat ini saya itu sebagai data analis di perusahaan BRI, yang dimana BRI itu kan kita tahu perusahaan bank terbesar kan.
perusahaan bank terbesar sampai ke pelosok-pelosok ya kan, terkenal dengan mikronya lah gitu. Mikro itu kan sampai ke yang kecil-kecil kayak UMKM gitu. usaha-usaha kecil gitu kan, nggak cuma perusahaan besar tapi juga masuk ke dalam nasabahnya gitu. Nah, kalau kita bicara kaitannya kuliah ini, perkuliahan kewirausahaan atau digital entrepreneur dengan pekerjaan saya yang sekarang, mungkin oke gitu. Waktu kuliah saya santai-santai. Ada sedikit penyesalan juga ternyata. Kenapa nggak seserius itu kan waktu kuliah gitu ya kan. Nah, ternyata pas di dunia pekerjaan pun itu tuh sangat sangat terpakai gitu. Terutama kalau kita bicara tentang customer centricity gitu kan. Yang dimana saya tergabung dalam satu divisi terkait layanan yang bersinggungan langsung dengan nasabah, terus dengan kualitas layanan, baik itu dari manusianya sampai ke digitalnya gitu. Nah, kalau kita bicara customer centricity, berarti kan kita nggak hanya bicara mau dibuat sebagus apa barang digital itu supaya kita terlihat keren, tapi bagaimana caranya barang digital itu kita buat simple sehingga nasabah itu mudah dipakai, mudah menggunakannya gitu loh. Jadi kita udah bukan bicara eh, tetap menaikkan kualitas, tapi juga melihat dari sisi nasabahnya seperti apa. Itu yang dimaksudnya customer centricity. Dan customer centricity ini ada dalam perkuliahan juga gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut join ke dalam cyber university itu sangat sangat berguna sih nantinya. Nah, jadi paling gitu sih kalau bicara keterkaitan antara kuliah dengan apa ya dengan pekerjaan yang sekarang sih. Hmm. Tadi juga cukup menarik sih di-mention beberapa kali juga ya sama Kak Yafet. Aku tuh orangnya nggak terlalu aktif sebenarnya kuliah, nggak terlalu ambis. Tapi teman-teman harus garis bawahi, tidak terlalu aktif, tidak terlalu ambis, tapi masuk BUMN itu how gitu. Kenapa? Mungkin ada satu sisi yang kenapa bisa tepat sasaran gitu loh masuk BUMN. Oke. Coba kayak cerita apakah mungkin dari program CLP-nya Cyber University yang kuliah 3+1 tahun magang itu, ataupun kayak tiba-tiba ke-trigger untuk kayaknya aku harus lebih serius lagi nih di kerjaanku tuh dari apa sih triggernya? Biar teman-teman tuh Hmm, punya POV sejauh mungkin gitu loh buat ya, siswa ini kan mungkin berpikirnya kuliah ya di kelas gitu. Kuliah ya. ya udah ikut kelas pulang gitu. Tapi other than that apa yang harus mereka persiapkan untuk punya cita-cita tuh lebih besar untuk siap menghadapi atau siap besar gitu menjadi orang yang lebih besar lagi. Silakan Kak Evan. Oke, kalau kita bicara membuka bisnis menjadi CEO sebuah perusahaan, kayaknya bagi beberapa orang mustahil lah gitu. Walaupun sebenarnya bisa gitu kan. Cuma kan kayak bisa kita bilang mungkin dari peserta-peserta di sini ada orang-orang yang kayak saya gitu kayak ya udahlah ikut bisnis yang penting kuliah gini gini gini. Ya pada pada akhirnya itu pasti akan menjadi sebuah penyesalan lah gitu karena udah saya apa namanya udah saya alami lebih dulu. Tapi ketika saya masuk kan kita tuh ada program yang 3 tahun kuliah 1 tahun magang. Nah, Betul. ketika saya masuk ke dunia magang, yang dimana itu masuk ke dunia industri dan itu PT Bank BRI, perusahaan pertama yang saya eh, apa namanya berkecimpung lah, join lah gitu. Eh, Hal pertama yang mungkin saya klik gitu, bukan soal seberapa pintar kita di kampus itu gitu loh. Pintar mungkin boleh, nggak salah, malah benar gitu. Tapi dunia kampus dengan dunia pekerjaan itu bisa dibilang 180 derajat lah, berbeda sekali. Maksudnya ketika kita bisa ketika kita pintar di dunia perkuliahan tapi tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan industri seperti apa, yang ada kita malah menjadi tertinggal gitu. Maksudnya tertinggal di sini tuh apa? Tertinggal di sini tuh ya mungkin kita tidak bisa beradaptasi, terus kaget dengan culture tersebut, terus eh, pintar secara otak doang tuh kan nggak penting, tapi yang lebih penting adalah kita mau menunjukkan diri kita tuh kalau kita tuh pintar gitu, bukan cuma pintar buat diri sendiri atau berdasarkan orang yang orang lain lihat, tapi kita juga bisa tunjukkan kepintaran kita kayak misalnya
saya boleh nggak ngasih ngasih pendapat kayak gini-gini, contoh-contoh hal kecilnya seperti itu. Nah, Oh, jadi jadi ketika EQ ketika sama IQ-nya harus seimbang ya, ya, intelektualnya, ya, intelijensinya sama emotional intelligence itu harus hmm, sesuai gitu kali ya kayak hmm, apa. hmm. Nah, terus kan kan saya ini bisa dibilang mewakili Gen Z lah ya kan, Gen Z itu udah banyak banget isunya mau kayak Gen Z ini mentalnya lemah apa segala macam ya kan. Nah, ketika saya magang, eh saya itu justru baru mendapatkan passion saya itu ketika magang gitu di bidang data analis. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sampai sekarang bingung minatnya di mana, apa di mana, kok saya nggak tahu mau ngapain, kok saya bingung mau buka usaha apa, nggak usah khawatir gitu loh. Maksudnya ketika kita bicara passion ya nggak ada kata terlambat kalau kita memang mau belajar. Dan pada saat magang pun saya akhirnya belajar tentang data analis. Nah, begitu saya mendapatkan kesukaan saya di bidang itu, akhirnya saya dapat kepercayaan lah untuk pergi gitu. Jadi dengan status magang saya dipercaya untuk misalnya pergi Perjalanan dinas dinas, gitu ya. perjalanan dinas ke yang udah pernah saya datengin itu Kota Padang, terus Bandar Lampung dan Surabaya. Oh. Jadi memang magangnya tuh Dengan dilibatkan langsung di ya, perusahaan ya Kak. mm. Jadi eh, bahkan waktu saya pergi ke Bandar Lampung itu malah saya diutus sendiri gitu loh. Maksudnya status anak magang disuruh memaparkan sebuah materi di depan orang-orang yang bisa dibilang lebih berpengalaman dalam bidangnya kan, dunia perbankan. Nah, terus ketika setahun selesai magang itu, barulah diajak untuk melanjutkan lagi pekerjaannya ke eh, ya naiklah dari magang ke pegawai kan, ke Nah, karyawan. berarti abis wisuda nih nggak ada gap waktu untuk menunggu kerja Nggak ya? ada, nggak ada. Langsung Jadi ya? jadi pada saat skripsi udah mulai tuh, pada saat skripsi udah mulai ya otomatis kerja sampai skripsian gitu. Dan untungnya dosen-dosennya waktu itu dosen pembimbing saya Bu Siti kayak lebih fleksibel lah, maksudnya kalau Dan pastinya sesekali doang disupport untuk ya, bimbingan karena udah jadi ya karyawan dia juga BUMN oke. kan. Iya makanya. Nah, terus ya udah tuh Pak, sampai sekarang Pak, sampai saat ini tuh jadi data analis di Bank BRI. Ya, ya begitulah. Mungkin bagi teman-teman nggak mesti jadi CEO buat CEO sebuah perusahaan. Kita jadi CEO diri sendiri itu udah cukup banget lah gitu. Paling enggak. Jadi ada dua POV nih buat Hmm, teman-teman dari cara pandang CEO perusahaan yang punya karyawan banyak maupun belajar dulu menjadi karyawan itu sendiri. Gitu mungkin tadi POV-nya Kak Al beda dengan POV-nya Kayak Fed pun beda pastinya dengan Kak Al, tapi semuanya itu punya satu garis benang yang sama. Kalau mereka ini sama-sama lulus dari satu prodi, belajar dari kampus yang sama gitu, tapi output atau keluaran itu bisa berbeda-beda tergantung passion dan juga jalan takdir membawa kalian kemana gitu kurang lebih ya. Ya kan? Sebelum mengakhiri kayak Fed, tolong kasih closing statement ataupun motivasi ataupun pesan-pesan kesan-kesan kepada khususnya kepada siswa nih calon-calon mahasiswa di Cyber masih. University gimana sih punya motivasi atau gimana sih biar menentukan arah atau path career aku tuh kemana ya kira-kira aku cocoknya gimana gitu. Kalau tadi mungkin kayak Fed awalnya kayaknya aku biasa-biasa aja deh orangnya, nggak mau yang terlalu pintar, nggak mau yang terlalu menonjol, tapi ternyata kalau kalau udah terjun tuh enak juga ya, bisa juga ya serius gitu. Coba kasih motivasi kayak Fed untuk kita. Motivasi, mungkin motivasi dari saya buat teman-teman, apa ya, kalau kita bicara tentang ketakutan kita dalam dunia perkuliahan dan dunia pekerjaan, mungkin nggak perlu takut ya teman-teman. Takut boleh, tapi jangan tertelan oleh ketakutan itu gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita takut untuk menjalankan segala-galanya, takut untuk mencoba hal-hal baru, takut keluar dari zona nyaman, justru itu yang menghambat kita untuk berkembang gitu loh. Jadi misalnya apapun apapun itu yang sedang teman-teman jalankan, eh, paling enggak ada sedikit niat di situ yang mungkin bisa membuat teman-teman menjadi terus termotivasi untuk terus giat dalam melakukan hal apapun, baik itu sekecil apapun sih. Oke,
Jadi prodi digital entrepreneur atau kewirausahaan ini tuh bisa dibilang sangat luar biasa atau unik ya, karena lulusannya itu biasa kita mengundang alumni-alumni itu ya pekerja, karyawan gitu ya, udah jadi manajer atau masih junior. Tapi di sini kita mengundang karyawan BUMN, tapi kita juga mengundang CEO yang memang punya lini usaha sendiri gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk para alumni yang telah bincang-bincang sama kita di Open House KWU ini. Terima kasih Kak Yafet dan juga Kak Al untuk waktunya. Sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Boleh teman-teman kasih react di hand button di bawah. Oke, tidak berhenti di kakak-kakak alumni tadi, di sini juga telah hadir mahasiswa berprestasi dari program studi digital entrepreneur ataupun kewirausahaan. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, boleh klik raise hand button di bawah ataupun catat pertanyaannya di kolom chat di Zoom kali ini. Oke ya, teman-teman kita sapa dulu. Halo Kak Mutiara Ningtyas. Saya panggil apa nih? Kak Muti ya. Iya, Hai Kak boleh. Muti. Kak Muti kan tadi kita udah dengar-dengar ya testimoni dari para alumni dari cuttingnya Kak Muti nih. Nah, Kak Muti ini semester 6 ya Kak? Iya, semester 6 sekarang. Nah, Kak Muti ini semester 6 dan sekarang lagi magang di PT Bank Raya Indonesia gitu ya. Oke, kemarin juga kita udah ngadain poster expo, poster day di Cyber University ya. Jadi ada pameran-pameran poster teman-teman. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa magang itu mereka ngasih laporannya tuh berbentuk poster. Jadi desain poster dipamerkan, nanti ada pelaku-pelaku industri untuk menilai dan ada juaranya juga. Bolehlah kita langsung dengar aja dari Kak Mutiara ini untuk cerita lebih lengkapnya terkait perjalanan karena beliau masih Kak Mutiara ini masih statusnya jadi mahasiswa teman-teman, masih mahasiswa magang yang sekarang lagi magang. Yuk kita dengerin aja cerita dari Kak Mutia. Silakan Kak Mutia. Oke, eh, perkenalkan sebelumnya saya Mutiara Ningtyas ya. Udah dijelasin tadi mahasiswa semester 6, angkatan 2022, program studi Digital Entrepreneur Cyber University. Nah, pengalaman aku nih belum banyak sih ya, tapi sampai semester 5 kemarin udah terhitung 41 mata kuliah atau sekitar 100 SKS yang aku ambil, dan itu aku dapat perolehan indeks programnya Cyber University CLP 3 tahun magang 1 tahun kuliah di PT Bank Raya Indonesia Tbk, nya Human Capital, bagiannya Information System and Service. Nah, yang mana di sana itu aku itu terlibat langsung ya pastinya dalam kelancaran operasional SDM. Kayak misalnya penggajian gitu, terus car ownership program, SPT tahunan, pajak apa segala macam ya. Terus habis itu selain itu, tapi dari sekiannya banyak pekerjaan itu yang harus aku adaptasikan, aku tuh nggak kaget sama sekali. Itu itu kan pekerjaannya all rounded banget ya. Aku harus nguasain akuntansi, aku harus nguasain eh, data, aku harus nguasain keuangan apa segala macam, tapi aku nggak kaget gitu. Karena apa? Karena dari awal masuk itu mata kuliahnya 90% itu aku bisa terapin gitu langsung di lapangan gitu. Nah, misal-misal ingin menambahkan gitu ya. Tadi kan udah disebut sama Pak Zainal gitu ya. Misal dari kompetensi digitalnya tuh ada vintage, basis data, bahkan ada jaringan komputer, interaksi manusia dan komputer gitu ya. Nah, terus untuk analitisnya itu ada statistika bisnis gitu. Bahkan ada desain juga gitu kayak Figma gitu, segala macam ada gitu. Jadi kita tuh all rounded gitu mata kuliahnya yang mana itu nggak cuma link and match lagi ya kata Pak Rektor waktu itu, tapi relate dan itu benar gitu di dunia industri saat ini gitu. Nah, apalagi terkhusus prodi kami ini yang mana ternyata keberhasilan saya gitu buat bisa masuk ke dunia vintage ini nggak cuma sampai situ gitu. Ternyata jiwa-jiwa entrepreneur aku itu masih ada gitu, masih kuat banget gitu sampai suatu waktu saya dan tim itu menangin lomba dari Kemenke, Direktorat Perbendaharaan,
pusat investasi pemerintah untuk jadi top 4 di bidang makanan dan minuman kategori mahasiswa. Nah, selain itu, selain saya gitu, itu teman-teman DE angkatan saya itu juga punya bisnis sendiri gitu. Misal Praja gitu yang udah sampai bikin PT gitu. PT Gipsy Research itu boleh di search ya teman-teman. Nah, terus habis itu ada kayak Kak Nazwa, Kak Natra itu mereka punya usaha kue gitu namanya Nentis dan itu udah punya reseller gitu. Terus kayak Kamanda, Kak Gita itu mereka juga punya usaha semi CEO lah gitu ya. Nah, nah, mekanisme magang ini sendiri tuh nggak ribet gitu karena kita udah dipandu dari awal sama kampus misalnya dari eh, sosialisasi bikin CV gitu. Waktu itu sama Pak Anang ya sosialisasi bikin CV terus abis itu kita juga ada dosen pembimbing kebetulan dosen pembimbing dari kampus itu Bu Rini saya. Nah, terus habis itu jadi tiap pekan kita bikin laporan mingguan gitu buat pekerjaan kita real time-nya di sana gimana. Terus habis itu nanti di koreksi sama si supervisor kami gitu di lapangan gitu. Nah, Nah, terus teman-teman aku yang lain ini juga ada yang magang di Kemenke, ada di tiket.com, ada di Mustika Ratu, The Harvest, Meshub, Sinar Maslen gitu, dan masih banyak lagi yang mana tuh mempresentasikan ya bahwa prodi digital entrepreneur ini mm, bisa meluaskan sayapnya di berbagai industri, nggak hanya vintage aja gitu di zaman modern ini. Nah, gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, itu pengalaman-pengalaman yang menarik banget ya kamu tentang mulai dari ikut lomba, memulai usaha ketika masih jadi mahasiswa, bergabung dengan komunitas-komunitas mahasiswa atau wirausaha-wirausaha muda gitu ya. Pembimbingan dari dosen, terjun langsung dosen membimbing sampai dengan kejuaraan yang diraih sama kamu. Kalau tadi boleh saya ingatkan tadi perlombaan apa namanya kamu dari Kementerian Keuangan, Iya, berarti tingkat dari nasional. Iya betul gitu dari PIP Pusat Investasi Pemerintah UMI Youthpreneur 2024. Itu kampus-kampus apa aja tuh Kak yang ikut dari seingat kamu? Pasti kan banyak nama-nama kampus besar yang hadir di situ gitu ya. Itu ada dari Universitas Medan, Universitas Jember, ada dari UIN Makassar, ada juga dari UNY Universitas Negeri Yogyakarta dan kita Berarti memang tanding nomor. ya itu teman-teman ya tingkat nasional yang udah dipilih melalui Betul. provinsi, wilayah, segala macam sampai akhirnya ke tingkat nasional dan menjuarai gitu ya kamu tadi. Menjuarai di juara berapa kamu Di top 4, di top Top 4 4 dari hadiahnya. Posan. Kebetulan belum ada hadiahnya tapi kita ada di Posan IG gitu. Oke, itu kan kredit ya. Kredit yang bahkan Iya, bisa ditaruh di CV, udah masuk berita nasional. Jadi nanti di portofolio CV-nya dikasih aja link beritanya gitu kamu Ki. iya betul. Gitu oke teman-teman, calon-calon mahasiswa atau calon-calon wirausaha muda generasi emas Indonesia jika ada yang bertanya terkait tadi ya perkuliahan, terus tentang magang, karena kamu tuh juga ini mahasiswa yang sedang magang ya. Ngomong-ngomong magang, aku juga mau tahu deh step by step. Kan kita tadi ngomongin program CLP ya, Company Learning Program gitu, yang 3+1 itu. Gimana sih step by stepnya? Bisa magang, terus kenapa di Bank Raya magangnya, terus berapa lama, job desk di tempat magang seperti apa, pengalaman kemarin di Poster Day juga seperti apa. Coba kita kulik lebih dalam deh tentang magangnya ini, kamu Ti. Oke, jadi dari awal itu saya tertarik buat masuk Cyber University itu karena Oke. programnya. Jadi karena saya ngerasa, oh teori aja nggak cukup nih, saya butuh pengalaman ya. Ternyata kampus ini menyediakannya gitu ya. Jadi saya tertarik banget. Nah, sejak saat itu, Ya, kalau kalau saya mungkin kebalikannya kayak Afet ya, saya tipe yang ambis gitu di setiap mata kuliah gitu. I need the perfect score gitu ya, biar bisa perfect experience juga di industri gitu. Nah, kebetulan waktu itu eh, setelah disosialisasi CV oleh Pak Anang dan tahu benefit-benefit dari Cyber University yang punya relasi dengan BRI gitu ya. Nah, saya juga berusaha untuk memantaskan diri gitu agar bisa masuk Bank Raya, terus abis itu dan kesempatan berharga banget bisa magang di nggak bisa. Bank Raya. Nah, terus setelah itu, setelah di sana, ternyata ada juga poster day yang mana menjelaskan
kegiatan kita di sana apa aja dipresentasikan kepada juri-juri atau narasumbernya gitu. Iya, jadi gitu teman-teman audiens yang lain ya. Yang kalau misalnya pengen tahu apa sih magang tuh bukan cuma nungguin di mesin fotokopi gitu ya kamu atau bukan cuma Iya. nungguin di Udah mesin saya. kopi, pimpinan Oke. minta bikinin kopi gitu. Tapi tadi ternyata pengalaman dari Kak Yafet pula, dia sudah diberangkatkan perjalanan dinas sendirian. Kamu Tiara juga ternyata langsung masuk tim di Bank Raya, salah satu bank digital Indonesia gitu ya, kamu Tia. Pendampingan yang luar biasa juga dari dosen dan juga pihak Sivitas Akademika Kampus Cyber Indonesia. Terus nanti juga ada pertanyaan nih. Coba kita tanya ya. Ada pertanyaan dari TikTok nggak kira-kira nih, Pak Aji ataupun Pak Ibnu, mungkin terkait Cyber University ataupun testimoni dari kakak-kakak, karena audiensnya tuh sangat interaktif ya, ingin tahu digital entrepreneur tuh buat Gen Z tuh fit banget di mereka sepertinya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya bisa dikulik abis sama para Gen Z ini. Silakan, boleh mungkin ditanyakan langsung. Oh, ini ada pertanyaan Kak tentang magang. Selama magang itu sesuai nggak sih sama perkuliahan? Oke, jadi Mata selama kuliah apa yang bisa diterapkan sama magang, terus bagaimana penilaiannya, konversinya ke nilai mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebetulan di bagian saya itu kan Human Capital Information System and Service bersinggungan banget, apalagi di Bank Raya sama finansial teknologi, basis data. Semua mata kuliah itu bersinggungan banget, bahkan untuk hal-hal kecil seperti misal kita ada buat materi PPT yang interaktif apa, kita juga dapat dasarnya. Jadi relate banget gitu. Sangat worth it gitu. Oke, dan magang di Bank Raya ini tuh paid partnership ya Kak ya? Punya gaji berarti kan ya? Iya, Itu teman-teman didengarkan ya. Kita tuh magangnya diapresiasi dari perusahaannya gitu. Terus ada lagi nih yang ingin bertanya, apa aja sih Kak hal yang harus dipersiapkan dari semester awal untuk magang nanti? pertama eh, cari tahu passionnya di mana. Nah, kebetulan kebanyakan dari prodi digital entrepreneur itu berpassion ke marketing ya gitu, marketing atau hal semacamnya gitu. Tapi kebetulan saya sendiri itu berpassion sama data gitu, hal-hal yang depan laptop gini. Jadi pertama cari passionnya, terus habis itu cari arah tujuannya magangnya kemana, karena magang itu menurut saya jadi step awal gitu untuk kita jenjang karir selanjutnya gitu. Betul, karena dari program CLP ini, magang itu kan 1 tahun ya kamu Ti. Jadi pengalaman magangnya itu udah bisa masuk ke CV, alias kalian tuh bukan fresh graduate yang belum punya pengalaman gitu, tapi fresh graduate yang sudah berpengalaman bekerja, paid partnership di perusahaan-perusahaan ternama. Tadi yang sudah Pak Aji juga singgung, ada perusahaan BUMN, ada kementerian juga, perusahaan-perusahaan swasta lainnya, perusahaan asing gitu, startup dan segala macam gitu. Mudah-mudahan menjawab ya tadi pertanyaan dari Karatna di ruang Zoom dan juga tadi pertanyaan dari audiens di TikTok terkait perkuliahan yang implementasinya tuh ke magang gitu ya. Mungkin apakah ada lagi pertanyaan lainnya? Ini banyak banget ya penanya-penanya. Berarti Pak Aji kita punya banyak mungkin penanya terbaik ya, hadiah-hadiah yang akan diberikan nanti untuk penanya terbaik dari Kepala Kampus. Nanti silakan hubungi Pak Aji. Nama-namanya akan saya announce juga beberapa saat lagi. Bentar. Oke. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Kak Muti? Mungkin closing statement-nya selaku mahasiswa yang masih aktif, harapan-harapannya terutama terkait mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau masuk ke prodi digital entrepreneur. Silakan, Kak. Eh, dari saya dan mewakili teman-teman yang lain, kami tunggu bergabungnya di Prodi Digital Entrepreneur. Nanti kita family gathering bareng, kita belajar bareng, kita ikut lomba bareng ya. Nah itu, family gathering bareng. Setiap program studi yang ada di Cyber University, dalam hal ini ada Prodi Digital Entrepreneur itu mengadakan family gathering yang rutin ya Kak ya.
Iya, Jadi ada PKM, bondingnya segala macam dengan masyarakat, dengan dosen terutama Sivitas Akademika dan juga masyarakat pengabdian-pengabdian Untuk loh. Sivitas Akademika ke masyarakat gitu ya. Ini Oke Pak. teman-teman kita on cam yuk untuk nanti foto grup bareng-bareng pas di penutupan nanti. Saya tunggu teman-teman on cam sambil kita closing statement gitu ya dari beberapa narasumber yang hadir pada hari ini. Sebelum menutup acara hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait program studi digital entrepreneur? Tadi banyak banget tuh yang bertanya tentang mata kuliahnya apa aja, program-program yang ada di Cyber University itu apa aja, Iya. terus kira-kira persiapan untuk magang itu apa, implementasi mata kuliah di magang itu apa. Jadi Pak Aji, pasti Aji, siapa ini penanya terbaik kita pada sore hari ini ya? Kita tunggu saja nanti dari pasti. Oke, Kita terima kasih on Kak cam Nisa ya. dulu ya, teman-teman. Ya luar biasa sekali tadi pemaparan dari Kak Al, Kak Yafet, dan Kak Tias ya. Ini bisa membuktikan bahwa Prodi Digital Entrepreneur itu multitasking ya. Dengan peminatan atau dengan kejuruan di entrepreneur ya, jadi CEO. Tapi juga di sini tadi seperti slide saya tuh bahwa sampai dengan 2035 spesialis big data atau yang suka mainin data itu memang yang dicari ya. Kenapa? Karena ada orang pintar bilang who is the get the big data is the winner. Gitu. Siapa yang megang atau punya data segitu besarnya, dia akan bisa menjadi pemenangnya. Karena dengan data itu kita bisa mengetahui habit, bisa mengetahui peluang, price, position, dan lain-lain untuk di masa depan. Gitu. Untuk nanya terbaiknya sudah saya japri ya, hubungi. Nanti itu tadi ada Kak Dimas, ya, mengenai beasiswa dengan lalu ada Kak Ardel. Dan juga ini dari TikTok, tadi siapa yang namanya ya? Dia pakai akun PKK gitu ya. Nah ini luar biasa sekali ya bahwa sepertinya nih orang tuanya atau siapa nggak tahu nih dia Iya, pakai akun PKK interaktif Ragunan banget gitu. ya Pak Haji, peserta-peserta kita di hari ini. Ya, itu sih Kak. Tadi 3 orang pemenang udah saya japri ya. Oke, Terima kasih selamat. buat pertanyaannya. Sangat attention sekali ya, terutama di prodi Digital Entrepreneur. Sebenarnya kita Iya, sudah buka atau create open house tuh yang kemarin teknologi informasi, lalu ada yang kedua kemarin bisnis digital, dan yang ketiga di digital entrepreneur. Insya Allah nanti di 22 Juli kita akan ke prodi sistem informasi. Gitu Kanisa. oke. Itu teman-teman nanti stay tune lagi ya, tetap gabung di open house kita berikutnya. Pasti aja mungkin ada closing statement dari kepala kampus sebelum saya yang closing sebagai MC kepada calon-calon mahasiswa di Cyber University. Silakan Pak Aji. Lebih tepatnya Pak Kaprodi sih harusnya nih untuk closing. Silakan Pak, mau pantun boleh Pak. Saya udah pantun tadi Pak. Kita tunggu closing statement dari Bapak Kaprodi, Pak Zainal. Jadi teman-teman harus on cam biar tahu ini loh calon Kaprodi kalian. Pak Zainal Arif yang akan kalian temu setiap hari di kampus. Silakan Pak Zainal. Kita dengarkan closing statement-nya untuk sore Oke, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sih kayaknya sih kita udah bagus ya, antusias banget nih dari teman-teman, dari Betul orang Pak tua Zainal, juga. ternyata banyak yang bertanya, banyak yang aktif, banyak Ya, yang mau tahu itu dia gitu. memang saat ini adalah jangan sampai nih seperti Donald Trump yang ingin menaikkan pajak lagi ke kita, ya kita mungkin nggak bisa ekspor ke negara dia atau kita nggak bisa lagi impor dari negara dia karena pajak teksnya dari Amerika ke kita tinggi banget kan, lebih sampai 20 sampai 35 mungkin ke 40%. Nah, mendingan mulai dari sekarang kita bikin usaha kita sendiri aja, nggak tergantung dari barang-barang dari luar negeri yang sifatnya itu kalau Setuju. misalnya kita punya ada, kenapa kok negeri-negeri orang lain gitu.
Ini yang faktor eksternal global ya. Tapi di sini memang saya ingin garis besari bahwa kita tunggulah di sinilah, jangan kemana-mana gitu ibaratnya. Saya mau pantun nih Mbak Nisa, Oh, Pak silahkan, silahkan. Stelji. Buah duku, buah kedong-dong. Cakep. Jangan lupa beli beli nasi, nasi, jangan jangan lupa buang nasi yang sudah basi. Cakep. Kesini Kesini cepetan dong. cepetan dong. Ditunggu di Saber University. Keren pantunnya. Oke, terima kasih Pak Zainal atas closing statement-nya dan juga pantunnya yang meriah. Sama-sama Mbak Nisa. Oke, baik itulah tadi teman-teman beberapa rangkaian acara Open House Cyber University 2025 yang telah kita laksanakan di program Studi Digital Entrepreneur. Mengakhiri acara hari ini, saya selaku MC dan perwakilan dari panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan juga keaktifan dari para peserta di Zoom kali ini. Senang rasanya bisa membawakan acara hari ini. Kami pun gak sabar untuk bertemu kalian secara langsung di kampus kami, Cyber University. Tidak luput juga permintaan maaf saya ucapkan apabila ada yang kurang berkenan di hati para audiens kalian. Semoga acara Open House hari ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua yang join. Saya selaku MC pamit undur diri, Burung Dara Bundru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Nisa. Mulai dulu ya. Makasih Pak, makasih. Makasih ya. Sehat ya. Pamit, pamit. Izin, Lip.